Bab 296, Penguasa Segel Emas. Meskipun makhluk kapak emas telah dibakar menjadi abu, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkan monster lainnya. Kurangnya kesadaran mereka telah menghapus semua ketakutan akan kematian, atau bahkan gagasan tentang kematian itu sendiri. Monster yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari jurang, jumlah mereka semakin meningkat. Mereka akan memotong semua jalan mundur dalam rentang beberapa menit. Jiang Chen mungkin cepat, tapi dia tidak lebih cepat dari mereka. Gelombang monster tak berujung menyambutnya dimanapun dia melihat. Merasakan tekanan, dia buru-buru memanggil keenam teratai api ke sisinya. Pertempuran sengit ada di depannya. Kulit kepalanya kesemutan karena mati rasa saat melihat gelombang emas yang tak terbatas. Ini bukan pertarungan yang seimbang, itu hanya intimidasi tak tahu malu dari massa. Kemampuan bertarung satu atau dua monster emas tidak perlu ditakuti. Bahkan 8 atau 10 dari mereka bersama-sama tidak terlalu kuat. Namun, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu makhluk emas telah berkumpul di satu tempat. Akumulasi aura pembunuhan mereka adalah hal yang sangat menakutkan. Jiang Chen sendiri hanya bisa berdiri teguh menghadapi niat mematikan dari dinding makhluk emas dengan bantuan 6 teratainya. Jika itu adalah praktisi lain, mereka mungkin sudah dilahap sampai ke titik di mana tidak ada lagi pecahan tulang yang tersisa. Ini tidak akan berhasil, tidak akan ada akhir dari pertempuran jika ini terus berlanjut. Tidak ada gunanya semua ini selain hanya menghabiskan sumber daya saya. Tidak ada habisnya makhluk-makhluk ini. Jika aku jatuh ke dalam taktik mereka, aku pasti akan mati. Meskipun untuk sementara tidak ada bahaya dalam hidupnya, Jiang Chen masih sangat cemas. Bam, bam, pedang tanpa nama itu juga mulai membangkitkan aura ganas saat menghancurkan beberapa makhluk emas. Namun, pertahanan semacam ini dianalogikan dengan memadamkan api dengan secangkir air. Bagi makhluk emas yang tak terhitung jumlahnya, membunuh 2 atau 3 sama tidak berbahayanya dengan menggaruk gatal. Apa yang harus dilakukan? Pikiran Jiang Chen berputar dengan marah saat dia mencoba memikirkan jalan keluar. Dia baru datang ke ujian kedua di lantai 10 dan sudah merasakan tekanan ini. Dia bahkan belum bertemu dengan penguasa segel emas yang dibicarakan oleh jangkrik kecil itu. Jika kekuatan Tuan terbangun, bukankah dia bisa menghancurkan Jiang Chen hanya dengan satu jari? Jiang Chen menjadi semakin khawatir semakin dia memikirkan hal ini. Dia tidak bisa lagi menunda. Batas 10 hari akan naik pada tingkat ini sebelum dia melihat penguasa segel emas. Pada saat ini, tubuh Raja Tikus tiba-tiba muncul dan dia berteriak, "Tuan Muda Chen, lepaskan anak-anakku." Teriakan ini agak mengingatkan Jiang Chen, dan kilasan inspirasi melintas di benaknya. Itu seperti seorang pria yang inspirasinya telah meninggalkannya tiba-tiba melihat ke atas dan melihat kepingan salju tak berujung dari ide-ide bagus turun ke atasnya. Tepat sekali, ada jumlah yang tak terhitung dari makhluk emas baik-baik saja, tapi apakah mereka akan melebihi jumlah tikus Goldbeater? Setelah suku tikus penggigit emas dibebaskan, jumlah mereka akan mulai dari miliaran. Makhluk roh jenis ini juga suka menggigit segala jenis benda logam. Afinitas mereka untuk atribut logam melampaui apapun. Mereka keluar dari Milliondich Stonenes tanpa ragu sedikit pun. Anak-anak Raja Tikus telah terkurung di rumah mereka terlalu lama, jadi mudah untuk membayangkan tingkat energi terpendam mereka saat mereka keluar. Jika bisa dikatakan bahwa jurang itu sebelumnya adalah wilayah monster emas, situasinya benar-benar terbalik dalam sekejap. Gelombang berwarna emas di bawahnya perlahan-lahan diatasi, dipartisi dan dilahap sepotong demi sepotong. Apa yang menggantikannya adalah lautan tikus penggigit emas. Seluruh jurang dipenuhi dengan sosok mereka dalam sekejap. Ini sangat mudah bahkan Jiang Chen merasa tidak percaya. Dia hampir memiliki mentalitas untuk berjalan-jalan di taman saat dia berjalan santai ke sisi lain jurang. Dia mengambil teratai api dan menyaksikan tikus penggigit emas membuat kekacauan di antara makhluk-makhluk emas. Seluruh jurang telah benar-benar diinjak-injak oleh tikus dalam waktu sekitar 1 jam. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa dari makhluk emas itu. Semua telah dimakan habis oleh tikus penggigit emas dalam waktu singkat. Meski begitu, tikus masih tampak sedikit tidak puas. Mereka bahkan sepertinya ingin mulai mengunyah gunung emas magnetis. Adalah hal yang baik bahwa Raja Tikus menjaga mereka semua dengan kuat. Semua tikus dengan patuh kembali ke Milliondich Stonenes setelah Raja mereka melepaskan auranya. Tuan Muda, bagaimana dengan itu? Raja Tikus memandang dengan bangga saat dia menatap Jiang Chen dengan penuh harap, menginginkan pengakuan atas kontribusinya.
Tidak buruk, tidak buruk. Kekuatan anak-anak Anda akan meningkat pesat setelah memakan begitu banyak makhluk itu. Jika Anda beruntung, beberapa dari mereka bahkan mungkin memiliki garis keturunan yang maju secara alami. Ini tergantung pada keberuntungan mereka juga. Petik 2. Jiang Chen secara alami harus memberikan beberapa pujian saat ini. Bukannya mengucapkan kata-kata itu merugikannya. Raja Tikus tampaknya cukup puas dengan pujian Jiang Chen saat dia berseri-seri. 6 kumis emasnya berkedut dengan bangga. Jiang Chen melihat ke atas dengan tegas. Dia sudah berjalan 2/3 dari anak tangga di lantai 10 dan akan mencapai puncaknya setelah bagian terakhir ini. Pada saat ini, Jiang Chen telah melemparkan pemikiran tentang ini sebagai percobaan potensi ke belakang pikirannya. Apa yang memenuhi pikirannya sekarang adalah untuk menantang puncak tertinggi dan memperbaiki gunung untuk dirinya sendiri. Oleh emas, ayo pergi. Jiang Chen mengingat tikus penggigit emas ketika dia memikirkan kata-kata Cicada kecil. Jika penguasa segel emas seperti yang dikatakan jangkrik, bangun lebih menderita dari gangguan luar, maka keputusan paling bijaksana adalah untuk mengingat tikus penggigit emas. Jika tidak, jika Tuan terlalu terjaga, bahkan jika semua tikus penggigit emas menyerang bersama-sama, fluktuasi aura yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan seluruh suku. Jiang Chen telah melihat banyak dan tahu bahwa semakin besar makhluk itu, semakin mudah untuk menghancurkan kehidupan mereka yang berada di tingkat yang lebih rendah. Meskipun dia tidak tahu level Lord of the Golden Cell, satu hal yang dia yakini. Karena Tuan bergantung pada gunung untuk bertahan hidup, dan leluhur asli yang bertanggung jawab atas gunung telah menetapkannya sebagai penjaga terakhir dari cobaan, maka itu akan menjadi tantangan yang cukup besar. Masih ada 3 atau 4.000 langkah lagi sebelum dia mencapai puncak lantai 10. Tidak mungkin aku bisa kembali sekarang karena aku sudah sejauh ini. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Aku masih harus bertemu dengannya, tidak peduli seberapa kuat penguasa segel emas. Mundur dalam menghadapi kesulitan adalah tindakan seorang pengecut. Dengan pemikiran ini, Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu dan langsung berlari ke puncak. Semua akan ditentukan dalam pertempuran terakhir ini. Lingkungannya sekali lagi kembali ke lantai 8 dan 9 di 3.000 anak tangga. Twister magnetik dan turbulensi menari-nari di udara. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen siap. Bertentangan dengan ketika dia menghadapi badai magnet yang lebih kuat di lantai 9, Jiang Chen tidak kehilangan jejak langkahnya saat dia meletakkan satu kaki di depan yang lain dalam perjalanannya ke puncak. Jiang Chen terpaksa menggunakan teratai api dan es untuk melindungi dirinya sendiri ketika badai magnet datang dengan keganasan dan kecepatan yang tak terduga. Teratai berdiri sebagai salah satu dari 5 roh tanaman teratas di bawah langit, sehingga bahkan badai magnet yang ganas hanya dapat menghempaskannya, tidak dapat menghancurkannya. Namun, ini sebagian besar menghambat kemajuannya ke depan juga. Dia membutuhkan waktu sehari penuh untuk menyelesaikan pendakian 3.000 anak tangga batu terakhir. Ketika dia akhirnya menjejakkan kedua kakinya ke puncak gunung, dia hampir bisa melihat bintang-bintang bergoyang di atas kepalanya saat badai magnet menghantam seperti binatang buas di sebelah telinganya. Debu dan pasir berputar-putar dalam pandangannya. Itu adalah pemandangan terpencil dari bebatuan terbang yang tidak teratur. Ini adalah puncak dari lantai 10. Jiang Chen merasa sulit untuk mempercayai matanya sendiri. Lingkungan di puncak setiap level selalu relatif tenang. Tapi kebiadaban badai magnet yang melanda di puncak lantai 10 membuatnya sangat sulit untuk berdiri. Jiang Chen tetap terpaku, seolah-olah kakinya telah dituang dari timah. Desolation menyapa matanya saat dia menatap ke seberang puncak, seolah-olah ini adalah tempat yang seharusnya tidak dikunjungi manusia sama sekali. Jiang Chen tiba-tiba merasakan tanah bergetar sedikit di bawah kakinya. Ekspresinya berubah dengan cepat, dia segera berlari ke samping dan melihat ke belakang dengan mata waspada dan waspada. Retakan jaring laba-laba dengan cepat merayap di permukaan batu yang berserakan, meluas dengan kecepatan yang semakin meningkat. Bam! Jumlah batu yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke langit, beberapa mencapai ketinggian lebih dari beberapa ribu meter. Tampaknya hujan batu tiba-tiba. Jiang Chen melindungi organ vitalnya, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari pusat retakan. Di sana, pusaran aura terbentuk, dengan rakus menyedot semua pusaran magnet di sekitarnya, dan menyalurkan semuanya ke tanah di bawah. Tuan Segel Emas, sebuah pikiran menakutkan melintas di benak Jiang Chen. Memukul, pada saat berikutnya, seberkas cahaya mistis melesat ke langit saat sosok besar merangkak naik dari dalam pusaran.
Itu naik seperti gunung yang muncul dari tanah, dan terus naik ke atas. Tak lama, tingginya 20 atau 30 kaki. Sosok raksasa itu bergidik, dan kemudian melompat ke depan seperti anak panah yang terlepas, mengumpulkan aura besar di udara, mengarah langsung ke Jiang Chen. Tangan Jiang Chen terbentang saat 6 teratai membentuk penghalang di depannya, kelopak besar mereka menangkap semua batu terbang seperti jaring yang tersebar di langit. Manusia, sosok itu meraung rendah, tidak mengartikulasikan dengan sangat jelas. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi ras alien yang menyuarakan bahasa manusia, kaku dan tidak praktis. Jiang Chen menatap sosok besar ini, yang tingginya 20, bahkan 30 kaki. Itu tampak sepenuhnya terbuat dari logam. Otot-otot yang dijalin tali tampaknya dituangkan perunggu, memberikan perasaan yang tak terkalahkan. Tuan Segel Emas, Jiang Chen bertanya secara otomatis. Kau tahu namaku. Raksasa besar ini memang penguasa segel emas. Tuan sepertinya baru saja bangun. Kalimat ini jauh lebih jelas daripada yang diucapkan sebelumnya. Tuan segel emas, pelindung utama gunung emas magnetis, apakah saya benar? Jiang Chen lebih senang daripada terkejut melihat makhluk itu mau berbicara dengannya. Segalanya akan mudah asalkan mau bicara. Jiang Chen juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati penguasa segel emas ini dan melihat apakah dia bisa menemukan kelemahannya. Lagi pula, otot-otot yang terlihat seperti terbuat dari logam ini membuat seseorang merasa mati rasa hanya dengan melihatnya. Jiang Chen tidak merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk terlibat dalam pertempuran langsung. Tikus penggigit emas, mereka kuat, tapi Jiang Chen tidak yakin apakah dia akan benar-benar memprovokasi tuan ini jika dia melepaskan tikus, dan mengakibatkan kebangkitan lawannya ke tingkat lain. Jiang Chen tidak ingin mengambil risiko menyebabkan penguasa segel emas bangkit ke tingkat yang lebih tinggi kecuali dia terpaksa. Selain itu, menilai dari cara tuan saat ini mengucapkan kata-katanya, tampaknya levelnya agak rendah untuk saat ini. Bab 297, Ujian dari Penguasa Segel Emas. Tubuh besar tuan itu tiba-tiba maju selangkah. Itu menunjuk lengannya yang tebal dan berbicara dengan rendah, manusia, jangan berpikir untuk memainkan trik apapun. Di gunung emas magnetis ini, semua pikiran Anda dipantulkan melalui cermin magnetik ini. Lengan sosok itu bergerak melengkung saat berbicara. Tampaknya mengubah batu menjadi emas saat bintik-bintik emas berkilauan dari radius beberapa ratus meter. Mereka membentuk cermin logam yang dipoles dalam jumlah tak terhitung. Mereka tersebar dengan semacam pola di sekelilingnya, membagi udara menjadi fragmen yang tak ada habisnya dan tampaknya menarik Jiang Chen ke alam semesta alternatif. Semua cermin mencerminkan jumlah Jiang Chen yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan semua pikirannya. Jiang Chen sangat heran karena beberapa rumor tentang gunung emas magnetik melayang di benaknya. Cermin-cermin ini terbentuk dari gaya magnet gunung yang mengubah gravitasi, menyebabkan keretakan temporal terbentuk dan mengganggu dimensi. Cermin magnetik ini tidak hanya dapat memantulkan semua makhluk di bawah langit, mereka bahkan dapat mengungkapkan pikiran seseorang. Mereka luar biasa di luar imajinasi. Jiang Chen tahu bahwa pasti ada beberapa kemampuan telepati yang menakjubkan di cermin ini yang bisa menggambarkan pikiran seseorang. Namun, berkat ini, dia terpaksa berada di sisi pasif. Jiang Chen mengerahkan hati boulder dan menyembunyikan semua pikirannya. Memang, pikirannya diblokir segera setelah Boulder's Heart diaktifkan. Semua cermin tiba-tiba kehilangan subjeknya dan gambar di dalamnya menjadi buram dan tidak jelas. Penguasa segel emas dimulai. Manusia, kamu sudah berlatih seni hati dan pikiran. Dengan kemampuanmu di alam roh tingkat ketiga, penguasa segel emas ini sangat kuat, itu mengukur tingkat kekuatan Jiang Chen dengan sekali lihat. Namun, itu masih tidak berguna bahkan jika kamu menyembunyikan pikiranmu. Nada suara tuannya terdengar jauh. Hanya ada dua hasil untuk semua manusia yang mencapai tempat ini. Yang pertama berakhir dengan kematian. Yang kedua adalah mereka lulus ujianku dan menjadi penguasa gunung emas magnetis ini. Nada suara tuannya sangat rapuh, sama sekali tidak memiliki emosi manusia seolah-olah sistem yang telah diprogram sebelumnya. Tidak ada alternatif ketiga, bahkan keempat leluhur hanya memiliki pengetahuan tingkat permukaan tentang gunung emas magnetis. Mereka secara alami tidak pernah mencapai tingkat ke-10 sebelumnya. Kamu telah menutup kesadaranmu sehingga cermin tidak dapat mendeteksi pikiranmu. Keterampilan Anda cukup bagus. Tuan ini berkata sekali lagi, lulus ujian atau mati.
Jiang Chen tahu bahwa tuan itu mungkin tidak menggertak. Bagaimana seseorang lulus ujian? Jiang Chen bertanya. Dia tahu bahwa dia terjebak di antara batu dan tempat yang sulit sekarang. Dilihat dari nada suaranya, tidak ada jalan keluar untuknya sama sekali. Sangat sederhana, jawab salah satu pertanyaanku, lalu ambil salah satu pukulanku. Itu mudah. Jiang Chen tidak percaya. Mudah. Sosok itu tertawa dingin. Siapapun yang pernah datang ke sini juga mengatakan hal yang sama, tetapi sekarang mereka semua menjadi hantu yang menghantui gunung. Apa? Jiang Chen sedikit terkejut. Ada orang lain yang pernah ke sini sebelumnya. Yang lain, ada banyak orang yang telah datang ke sini sejak zaman kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka yang datang menjadi semakin lemah. Karena penurunan kekuatan inilah tingkat kebangkitanku menjadi semakin rendah. Ini sebenarnya hal yang sangat sepi. Kapan saya bisa sepenuhnya bangun lagi? Penguasa segel emas menghela nafas. Tingkat kebangkitan. Jiang Chen segera memikirkan kata-kata kumbang kecil itu. Lalu, apakah warisan ingatan jangkrik itu benar? Tingkat kebangkitan penguasa segel emas memang ditentukan oleh tingkat kekuatan praktisi yang membuatnya sejauh ini. Semakin kuat penantangnya, semakin besar gaya magnet yang akan dia keluarkan dari gunung, dan semakin kuat semua tes di semua lantai. Semakin kuat tingkat kebangkitan dari sosok itu juga. Pikiran berubah Jiang Chen tercermin oleh cermin. Makhluk emas itu mendengus dingin, kumbang kecil yang sibuk itu yang memberitahumu namaku baik-baik saja. Itu tidak masalah. Di gunung ini, aturannya tidak memihak kepada semua yang membuatnya di sini. Manusia, tentukan pilihanmu, entah dibunuh atau menghadapi ujianku. Petik 2. Jelas, tidak ada yang akan memilih untuk dibunuh di tempat. Jiang Chen yakin bahwa ada secercah harapan dalam menjawab pertanyaan untuk ujian. Saya memilih untuk menghadapi ujian. Mata Jiang Chen tegas saat dia bertemu dengan mata makhluk emas itu. Bagus. Penguasa segel emas mengangguk lemah. Meskipun tidak ada yang pernah berhasil lulus ujian, saya dapat merasakan bahwa Anda sedikit berbeda dari yang lain. Semoga jawaban Anda tidak mengecewakan. Ingat, kualitas jawaban Anda akan menentukan tingkat kesulitan tes berikutnya. Maksud kamu apa? Tatapan Jiang Chen terfokus tajam. Jika jawaban Anda memuaskan, maka mungkin pukulan saya akan sangat lembut dan hanya isyarat simbolis. Jika jawaban Anda mengecewakan, maka Anda akan menghadapi pukulan keras dengan kekuatan penuh saya. Petik 2. Penguasa segel emas menyeringai lebar saat kekejaman melintas di wajahnya. Kamu harus tahu bahwa dari semua orang yang datang sebelumnya, jawaban mereka sangat mengecewakanku. Jadi mereka semua mati karena salah satu pukulanmu dengan kekuatan penuh. Ya, kamu cukup pintar. Makhluk emas itu tertawa dingin. Kamu akan sama. Jangan berpikir bahwa Anda akan memiliki kartu truf atau kemampuan khusus yang akan mampu menahan salah satu pukulan liar saya. Ingat, cermin magnetik mencerminkan semua pikiran Anda dan saya tahu betul semua kartu truf Anda. Oleh karena itu, pukulan terliar saya akan memperhitungkan semua kemampuan Anda dan tidak akan memberi Anda kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Petik 2. Ini untuk mengatakan bahwa hidup dan mati saya akan ditentukan oleh bagaimana saya menjawab pertanyaan ini. Jiang Chen sedikit terdiam. Tuan segel emas ini adalah karakter yang menarik. Baiklah, untuk menetapkan aturan yang menarik. Jangan berpikir aku aneh, aku hanya boneka dari orang yang menciptakan gunung magnet emas. Semua yang saya lakukan adalah fungsi dari untaian pemikiran yang dia tinggalkan di tubuh saya. Hanya mereka yang lulus ujian yang akan menerima jantung magnetik, dapat menggantikan master asli, dan mengklaim gunung, menerima warisan gunung emas magnetik. Sebelum itu, yang memaksaku adalah kehendak pemilik aslinya. Pemilik asli, siapa dia? Saya tidak tahu. Penguasa segel emas menggelengkan kepalanya. Dia hanya meninggalkan seutas keinginan di tubuhku. Saya tidak tahu kapan dan bagaimana gunung ini muncul. Sejak saya lahir dan menjadi sadar, saya berada di bawah kendali kehendak ini. Saya tidak tahu siapa pemilik aslinya dan tidak dapat menerima jawaban apapun di gunung emas magnetis. Petik 2. Ekspresi makhluk itu menjadi gelap. Baiklah, manusia, saya telah berbicara lebih banyak dengan Anda karena Anda tampak sedikit berbeda dari manusia lain. Giliranmu untuk menjawab pertanyaanku selanjutnya. Ekspresi Jiang Chen sangat parah saat dia mengangguk. Baiklah, minta pergi. Pertanyaan saya adalah ini, bagaimana makhluk roh seperti saya,
tanpa orang tua, tanpa daging dan darah, terbentuk dari energi antara langit dan bumi untuk meninggalkan gunung ini. Apakah saya bisa eksis jika saya meninggalkan gunung ini? Apakah ini satu pertanyaan? Ini jelas dua. Itu dua pertanyaan, tapi hanya ada satu makna yang mendasarinya. Sosok emas itu menjawab dengan dingin. Jiang Chen tersenyum, Tuan Segel Emas, saya hanya bertanya kepada Anda, apakah pukulan Anda akan lebih ringan jika tanggapan saya memuaskan? Berhenti bicara omong kosong. Jika jawaban Anda memuaskan dan bukan gertakan kosong, maka saya pasti akan puas. Selama saya puas, maka saya akan memukul lebih ringan. Ingat, jangan gunakan omong kosong untuk membodohiku. Mereka yang datang sebelumnya mencoba memainkan beberapa trik dan malah membuat saya marah. Jiang Chen mengangguk dan tersenyum santai, mereka yang datang sebelumnya tentu saja tidak punya cara untuk menjawab pertanyaanmu. Namun, saya pengecualian. Petik 2. Oh, kamu sepercaya diri ini. Tuan tersenyum dingin. Ya, Jiang Chen sangat percaya diri. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa antara langit dan bumi, makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya sebagian besar bebas. Tetapi tubuh roh Anda dibentuk dan dipelihara dari gunung magnet, dan tidak akan mudah untuk melepaskannya. Tapi tentu saja, masih ada metode untuk melakukannya. Makhluk emas itu tanpa ekspresi saat menatap Jiang Chen. Cermin berkilau dan berkelap-kelip, mencoba untuk mencerminkan pikiran Jiang Chen. Namun, pertahanan Jiang Chen's Boulder's Heart membuat cermin muncul dengan tangan kosong. Baiklah, manusia, aku akui kamu berbeda dari yang lain. Yang lain menjawab hampir tanpa berpikir bahwa saya dapat meninggalkan gunung dan masih hidup setelahnya. Namun, cermin dengan cepat mengungkapkan pikiran batin mereka yang sebenarnya dan membuka kedok kebohongan mereka. Pada kenyataannya, mereka juga tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini dan hanya menjilat saya dengan jawaban mereka. Kamu berbeda dari mereka, kamu juga lebih pintar. Setidaknya, saya tidak dapat menemukan bukti bahwa Anda berbohong. Oleh karena itu, saya tidak akan menggunakan kekuatan penuh saya dalam pukulan saya, hanya 70%. Meskipun Anda mungkin tidak dapat menahannya, Anda setidaknya memiliki kesempatan untuk hidup. Penguasa segel emas berpegang pada prinsip-prinsipnya. Cermin emas tidak dapat mencerminkan pikiran batinnya sehingga makhluk itu tidak dapat menemukan bukti bahwa Jiang Chen berbohong. Oleh karena itu, ia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan berikutnya, hanya 70% saja. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, jawabanku belum lengkap. Apakah Tuan Segel Emas tidak tertarik mendengarkan saya? Sosok emas itu membeku, apa maksudmu? Kamu punya cara untuk membantuku pergi. Jiang Chen menganggukkan kepalanya dengan tegas. Saya secara alami memiliki cara saya sendiri, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak akan mudah. Seberapa sulit itu? Yang ditanya. Sulit, sangat sulit. Itu tidak mungkin tanpa bantuan dari luar. Jiang Chen menghela nafas. Maksud kamu apa? Penguasa segel emas terus mengawasi cermin. Dia memperhatikan bahwa sejauh ini, manusia tidak berbohong dan cermin tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Karena itu, dia memutuskan untuk terus bertanya. Beritahu saya, tidak peduli betapa sulitnya itu, selama Anda memberitahu saya dengan jujur, tidak peduli seberapa tidak realistisnya itu, saya dapat mengontrol kekuatan pukulan saya berikutnya menjadi 30% dari kekuatan saya. Jika pada 30%, Anda akan memiliki peluang 50% untuk hidup. Penguasa segel emas sekarang benar-benar tergoda. Bab 298, Transaksi dan Kompromi. Karena penguasa segel emas adalah entitas roh, itu sedikit kurang licik dibandingkan dengan manusia. Karena ia berbicara demikian, itu adalah representasi sejati dari pikirannya. Jiang Chen merenung dalam diam dan mengangguk, kekuatanmu harus bangkit hingga melampaui level gunung ini jika kamu ingin pergi. Namun, Anda juga tahu bahwa tubuh Anda dibentuk dan dipelihara dari gunung. Setinggi tingkat kebangkitan Anda, itu tidak akan pernah melampaui gunung itu sendiri. Jadi, ini adalah paradoks. Secara teori, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan gunung, kecuali... Kecuali apa? Yang ditanya dengan cemas. Kecuali Anda menerima bantuan dari luar atau penguasa gunung bersedia untuk melupakan gunung dan membiarkannya diserap sepenuhnya oleh Anda, memungkinkan Anda menjadi gunung atau gunung menjadi Anda. Maksudmu agar gunung dan aku sepenuhnya menjadi satu. Sosok itu bertanya, itu kira-kira, tetapi dengan kehendak master asli yang mengendalikanmu,
bagaimana mungkin kamu menjadi satu dengan gunung? Penguasa segel emas sangat tertekan ketika mendengar ini. Jadi ini berarti aku tidak punya harapan untuk melarikan diri. Saya tidak bisa mencapai kebebasan yang saya inginkan. Saya tidak berpikir itu yang saya katakan. Jiang Chen dengan sedih tersenyum. Dua berkas cahaya melesat keluar dari mata penguasa segel emas. Lalu maksudmu? Maksud saya cukup jelas, Anda memiliki dua jalan di depan Anda. Pertama, kehendak master asli tidak lagi mengendalikan Anda sehingga Anda dapat mengasimilasi gunung. Atau kedua, Anda menerima bantuan dari luar. Kehendak master asli tidak lagi mengendalikan saya. Sosok emas itu bergumam pada dirinya sendiri. Joy tiba-tiba muncul di wajahnya. Manusia, jika kamu lulus ujian dan aku memberikan jantung magnet kepadamu, kamu akan menjadi penguasa gunung. Kalau begitu, kehendak master asli tidak akan lagi mengendalikanku, jadi itu artinya aku punya harapan untuk menjadi satu dengan gunung itu. Secara teoritis, ya, namun, jika saya memurnikan jantung magnetis, maka gunung itu adalah gunung saya dan kemungkinan besar saya tidak ingin Anda menyerapnya. Tidak ingin aku. Mengapa? Sebuah cahaya kekerasan bersinar dari wajah sosok emas itu. Kamu juga tahu bahwa aku dari alam roh tingkat ketiga dan aku lemah. Gunung emas magnetis ini adalah harta karun yang akan melindungi hidupku. Jadi beritahu saya, mengapa saya harus menyerah? Petik 2. Sosok emas mendengus dingin. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dengan satu gelombang? Kamu tidak bisa membunuhku karena kehendak master asli mengendalikanmu. Karena Anda puas dengan tanggapan saya, Anda hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatan Anda dalam pukulan Anda. Saya memiliki harapan untuk selamat dari pukulan seperti itu, dan saya akan dapat memperbaiki jantung magnetis sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh master asli. Saya akan menjadi tuan baru Anda setelah memurnikan hati. Pada saat itu, salah satu dari pikiran saya akan cukup untuk mengendalikan hidup dan mati Anda. Petik 2. Penguasa segel emas tertekan. Ia menemukan bahwa setelah membuat semua loop logis ini, pada akhirnya ia akan menjebak dirinya sendiri. Ini memang terjadi sesuai dengan aturan yang ditinggalkan dalam kehendak master asli. Karena puas dengan jawaban penantang, maka ia hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatannya pada pukulan berikutnya. Jika ia mengabaikan aturan ini, maka ia akan secara otomatis dibongkar, dan ia tidak akan tahu kapan waktu berikutnya ia akan bangun. Manusia, selama Anda melupakan gunung dan membiarkan saya menyerapnya, saya bersumpah untuk melindungi Anda selama 1000 tahun. Aku akan menjadi pelayanmu selama 1000 tahun, apakah itu cukup waktu bagimu untuk tumbuh menjadi kekuatanmu? Penguasa segel emas memikirkan kompromi ini setelah beberapa saat. Di matanya, ini sudah merupakan konsesi besar. Senyum tipis itu masih tersisa di wajah Jiang Chen saat dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melepaskan gunung emas magnetis. Dan, bahkan jika saya setuju, Anda akan menghabiskan setidaknya 1000 tahun untuk menyerap gunung. Karena itu, bahkan jika Anda bersumpah, Anda tidak akan dapat melindungi saya selama 1000 tahun ini. Aku juga tidak tertarik untuk menunggu 1000 tahun untukmu. Manusia, jangan memaksakan keberuntunganmu. Apakah kamu tidak takut pembicaraan kita akan gagal? Jika aku melawan kehendak tuanku dan membunuhmu, aku hanya akan membongkar dan terus tidur. Aku akan bangun lagi suatu hari nanti. Namun, jika kamu mati, kamu tidak akan bisa hidup kembali. Penguasa segel emas mengancam, ada arti dalam apa yang kamu katakan, tetapi aku juga bisa berjanji bahwa bahkan jika kamu terbangun 10.000 kali di masa depan, kamu tidak akan bertemu orang sepertiku. Hanya saya yang dapat membantu Anda meninggalkan gunung dan mencapai kebebasan yang Anda dambakan. Selain saya, mereka yang telah datang sebelum saya dan mereka yang akan datang setelah saya tidak akan dapat melakukannya. Kamu bisa bertaruh ini jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Jiang Chen juga telah memahami titik lemah psikologis sosok emas saat ini. Memang, makhluk itu membeku ketika mendengar kata-kata ini. Sepasang mata perunggu menatap Jiang Chen. Tubuhnya yang besar akan mampu menghancurkan manusia ini sampai mati hanya dengan mengambil beberapa langkah ke depan. Ini tanpa keraguan sama sekali. Namun, penguasa segel emas tidak bisa melihat fluktuasi di cermin magnetik. Itu berarti manusia ini tidak berbohong. Jika seseorang berbohong, gambar di cermin akan sangat berfluktuasi. Tapi cermin itu tenang tanpa riak sedikit pun. Apa artinya itu?
Ini berarti bahwa kata-kata manusia ini benar tanpa kebohongan sedikitpun. Cermin tidak dapat menemukan cacat apapun dan setuju dengan kata-katanya. Bunuh manusia ini. Penguasa segel emas selalu kejam. Itu secara brutal membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya yang datang ke sini sejak zaman kuno. Namun, itu goyah sekarang. Karena, impiannya akan kebebasan tidak pernah sedekat ini dengan pemenuhannya. Itu belum pernah melihat harapan dari siapapun. Namun, manusia muda ini memberinya secercah harapan. Membunuh manusia adalah hal yang mudah dilakukan oleh penguasa segel emas. Namun, jika ia membunuh manusia ini dalam kemarahan karena malu dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh tuannya, ia akan hancur berkeping-keping dan bangun lagi setelah beberapa waktu yang tidak diketahui. Bahkan tidak yakin apakah kesadaran yang terbangun di masa depan adalah itu. Tidak bisa membunuhnya, tidak bisa membunuhnya. Manusia ini adalah satu-satunya harapanku untuk mendapatkan kebebasan. Makhluk itu menahan kebiadaban batinnya dengan usaha. Tuan segel emas, saya punya saran, apakah Anda tertarik untuk mendengarnya? Suara Jiang Chen terdengar santai pada saat ini. Apa, saran apa yang kamu punya? Makhluk itu buru-buru bertanya. Saya mengatakan bahwa ada dua metode. Saya tidak tahan untuk menyerahkan gunung, tetapi ada cara lain selain meminta Anda menyerap gunung. Menerima bantuan dari luar akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kebebasan Anda dengan cara yang sama. Bantuan luar apa? Harapan sangat kecil dengan bantuan luar. Jika Anda dapat menemukan harta karun lain seperti gunung emas magnetik di masa depan, Anda mungkin dapat meninggalkan gunung jika Anda memanfaatkan kekuatan darinya. Namun, harta karun seperti gunung ini sulit ditemukan. Apa gunanya semua pembicaraan ini jika sulit ditemukan? Apakah Anda ingin saya berkompromi dengan Anda karena harapan yang sangat kecil? Sosok emas itu berkata dengan sedih. Tentu saja tidak. Saran saya adalah saya memperbaiki jantung magnetis dan mendapatkan gunung. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memburu harta karun untuk Anda di masa depan. Jika saya tidak dapat menemukannya, ketika saya tumbuh menjadi kekuatan saya dan tidak lagi membutuhkan gunung emas magnetik, saya secara alami akan membantu Anda menyerap gunung dan membuatnya menjadi bagian dari tubuh Anda, membantu Anda mendapatkan kebebasan Anda sepenuhnya. Bagaimana tentang itu? Jiang Chen menawarkan saran terakhirnya. Tuan segel emas, Anda dapat menolak, tetapi ini adalah satu-satunya syarat yang dapat saya setujui. Nada suara Jiang Chen cukup final. Penguasa segel emas terengah-engah, tampaknya cukup bertentangan juga. Tiba-tiba, tatapan makhluk itu terfokus pada Jiang Chen lagi. Manusia, kamu hanya berada di alam roh tingkat ketiga, atas dasar apa aku bisa percaya bahwa kamu akan tumbuh menjadi kekuatanmu? Berapa tahun lagi saya harus menunggu? Berapa lama sampai Anda mencapai kesadaran? Jiang Chen bertanya dengan lemah. Aku tidak pernah menghitung, kupikir itu sekitar 100.000 tahun. Makhluk emas itu bergumam pelan. 100.000 tahun. Jiang Chen tersenyum. 100.000 tahun terlalu lama. Saya tidak perlu 100.000, saya hanya perlu 10.000 tahun untuk tumbuh menjadi kekuatan saya. Petik 2. Siapa yang tidak tahu cara menggertak? Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Jiang Chen berbicara dengan bangga, apa yang memberi saya hak? Fakta bahwa saya berdiri di sini, fakta bahwa Anda ingin membunuh saya tetapi tidak tahan. Bukankah itu alasan yang cukup? Penguasa segel emas dimulai dan tidak bisa membalas. Berapa banyak yang berhasil mencapai lantai 10 sejak zaman kuno, dan berapa banyak yang lebih kuat dari Jiang Chen. Namun, mereka yang telah berhasil sehingga tidak tahan untuk membunuh mereka dan terus-menerus menggerogoti pertahanan psikologisnya, manusia di depannya ini adalah satu-satunya. Pria muda ini tampak berusia kurang dari 20 tahun, tetapi dia sangat percaya diri. Dia tenang-tenang bahkan di depannya. Seolah-olah masalah hidup dan mati tidak ada artinya di mata pemuda ini. Keluasan pikiran dan kelihayan semacam ini, pembawaan dan aura semacam ini membuat penguasa segel emas merevisi perkiraannya tentang Jiang Chen. Namun, apa yang benar-benar menggoda makhluk itu adalah kata-kata Jiang Chen. Penguasa segel emas sangat menyadari bahwa pemuda di depannya tidak hanya berbicara omong kosong. Dia benar-benar memahami hubungan antara penguasa segel emas dan gunung. Dia juga benar-benar tahu bagaimana membantu makhluk itu membebaskan diri dari gunung dan mendapatkan kebebasannya. Tuan segel emas memandang pemuda yang tegas itu dan menghela nafas panjang,
bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, baiklah. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Anak muda, aku ingin mendengar sumpah dari bibirmu. Saya bisa melakukan itu. Jiang Chen mengangkat 3 jari ke langit dan berbicara dengan serius, saya, Jiang Chen, bersumpah atas nama langit dan bumi bahwa saya akan membantu penguasa segel emas membebaskan diri dari gunung emas magnetik di masa depan. Jika saya masih belum berhasil dalam 10.000 tahun, maka saya akan membiarkan penguasa segel emas menyerap gunung untuk mendapatkan kebebasannya. Jika saya melanggar kata-kata saya, semoga langit dan bumi mencabik-cabik saya. Lord of the Golden Seal mengangguk setelah mendengar kata-kata ini dan membuka tangannya, membuat semua cermin magnet berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang tanpa jejak. Jiang Chen, bersiaplah. Anda harus menerima salah satu pukulan saya sesuai aturan. Namun, saya akan mengendalikan kekuatan saya hingga 10% dalam pukulan ini. Jika Anda tidak dapat mengambil bahkan 10% dari kekuatan saya, maka Anda ditakdirkan untuk menjadi tidak layak dari gunung emas magnet. Kaki besar penguasa segel emas maju beberapa langkah, seperti gunung yang bergerak, auranya sangat kuat. Bab 299, Hilangnya Gunung Emas Magnetik. Karena penguasa segel emas telah memikirkan banyak hal, maka pukulan dengan 10% kekuatannya ini mengikuti aturan dari master aslinya. Jika dia tidak mengikuti aturan dan melawan kehendak tuannya, penguasa segel emas akan segera dimusnahkan dan kesadarannya akan bubar, hanya bisa menunggu secara pasif sampai dia bangun lagi. Kaki setebal kolom menyerbu ke depan, menginjak tanah dengan keras. Seluruh gunung tampak bergetar. Perhatikan pukulanku. Lengan berotot makhluk itu mengeluarkan pukulan. Meskipun hanya ada 10% dari kekuatan makhluk itu dalam pukulan itu masih mencakup esensi gunung, bahkan membekukan udara di sekitar Jiang Chen. Jiang Chen hanya merasa bahwa sebuah gunung sedang menyerang ke arahnya, sebuah gunung yang dipenuhi dengan pedang yang berkilauan. Tertawa kecut, dia harus mengakui bahwa kekuatan penguasa segel emas memang luar biasa. Tetapi jika dia menurunkan tingkat kekuatannya menjadi 10%, kekuatan di balik pukulan ini masih merupakan sesuatu yang bisa ditangani oleh alam roh tingkat ketiga. 6 teratai membentuk blokade yang rapi saat kelopaknya tampak membentuk lapisan penghalang udara yang kuat, menahan beban kepalan tangan. 6 teratai membungkuk ke belakang di bawah kekuatan pukulan yang tak terkalahkan. Namun, kelopak yang fleksibel masih sepenuhnya memblokir keseluruhan aura pertarungan yang kuat. Sekuat penguasa segel emas, teratai api dan es yang menyihir tidak masuk dalam peringkat 5 besar dari semua roh tanaman tanpa alasan. Meskipun keadaan berevolusi saat ini lebih rendah daripada penguasa segel emas, sekarang 6 lawan 1, dan makhluk emas itu hanya menggunakan 10% dari kekuatannya dalam pukulan ini. Jadi meskipun Lotus saat ini sedikit lebih lemah, itu tidak mengalami kerusakan apapun. Penguasa segel emas memandangi 6 teratai, lalu mengangkat tinjunya dan melihatnya, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Jiang Chen, ada yang aneh dengan Lotusmu. Jiang Chen tersenyum. Jangan meremehkan Lotus ini. Jika itu berevolusi menjadi bentuk akhirnya, maka bahkan kamu di puncakmu mungkin bukan tandingannya. Petik 2. Jika Lotus berevolusi ke bentuk akhirnya, bahkan para ahli tertinggi dari semua alam eksistensi akan menganggapnya sebagai lawan yang sulit. Tapi penguasa segel emas ini hanyalah makhluk roh di gunung emas magnetis. Ketika bentuk pamungkas mereka berhadapan, itu benar-benar bukan tandingan Lotus. Sekuat itu, Tuan Segel Emas bertanya dengan takjub. Teratai api dan es yang menyihir dapat menempati peringkat 5 teratas dari semua roh tanaman. Menurutmu seberapa kuat itu? Jiang Chen terkekeh saat dia membalas dengan sebuah pertanyaan. 5 besar, penguasa segel emas terperangah. Itu bergumam, Jiang Chen, kamu benar-benar keberadaan yang sesat. Anda sama sekali tidak terlihat seperti praktisi alam roh tingkat ketiga. Beberapa praktisi alam asal mungkin tidak tahu sebanyak Anda, juga tidak memiliki peralatan berkualitas seperti Anda. Jiang Chen acuh tak acuh. Jantung magnet, penguasa segel emas melemparkan kepalanya ke belakang dan berkata dengan keras, jangan khawatir, karena kamu telah lulus ujian, gunung itu segera diturunkan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuan aslinya. Jantung magnetis ada di sini. Penguasa segel emas tiba-tiba mengulurkan tangannya. Mereka mulai berubah tanpa henti di tengah cahaya keemasan yang berkilauan dan telah berubah menjadi 2 pedang tajam setelah beberapa saat. Membuka, itu melambaikan tangannya dan pedang berubah menjadi kilatan cahaya keemasan, mengiris ke tanah.
Retakan perlahan terbentuk dan terus tumbuh. Cahaya keemasan melesat ke langit dari celah, seperti sinar keemasan matahari yang memancar ke bumi, memandikan seseorang dengan perasaan yang sangat suci. Lengan makhluk itu menunjuk ke atas saat cahaya keemasan menghilang menjadi kabut dan terus naik. Benda emas seukuran telur angsa perlahan naik dari tanah ke dalam kabut. Pergi, penguasa segel emas mengarahkan tangannya. Benda emas itu berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengerahkan lotus untuk mengamankan item ini. Jantung magnet, penguasa segel emas mengangguk. Gunung itu milikmu setelah memurnikan hati magnetis ini. Anda akan mewarisinya dan dapat memanipulasinya sesuka Anda. Itu bisa besar atau kecil dan jawaban atas pikiran Anda. Kegembiraan merayapi wajah Jiang Chen. Dia telah berjuang begitu keras begitu lama dan akhirnya menyambut saat di mana jantung magnetis muncul. Penyelenggara sidang ketiga agak bosan. 6-7 hari telah berlalu. Sebagian besar kandidat telah didiskualifikasi, atau tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan setelah level kelima. Tentu saja, jumlah orang yang keluar tidak sesuai dengan jumlah yang masuk. Namun, mereka yang belum berhasil keluar sekarang sangat kecil kemungkinannya untuk muncul, kecuali mereka terus bergerak maju dan terus menyerang puncak tertinggi gunung. Namun, menurut pengetahuan penyelenggara, para praktisi biasa ini pada dasarnya tidak memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh setelah mencapai tingkat ke-8. Aku pernah mendengar bahwa orang aneh dari hati batu itu belum muncul. Memang, ini sudah hari ke-7. Jika dia masih belum keluar, dia seharusnya sudah mencapai level ke-9 sekarang. Badai magnet tingkat ke-9 cukup menakutkan. Kuharap seorang jenius yang hebat tidak jatuh dalam badai magnet. Aku meragukan itu. Seorang jenius adalah jenius dan dilahirkan dengan keberuntungan besar. Bukankah seseorang mengatakan dia akan mati di Gua Vena Skyfire? Dan sekarang apa? Itu benar. Seorang jenius sejati berbeda dari masa. Jika si aneh hati batu ini benar-benar jenius seperti itu, dia akan memiliki keberuntungannya sendiri dan tidak akan jatuh semudah itu. Benar, jadi mari kita menunggu dengan sabar. Sebelum batas waktu 10 hari, apa yang terjadi di dalam adalah sebuah misteri. Gunung akan secara otomatis memantulkannya jika dia masih hidup setelah 10 hari. Jika dia mati di dalam gunung, maka yang disebut jenius hanyalah bintang jatuh. 16 kerajaan telah lama sunyi tanpa ada hal menarik yang terjadi di 4 sekte. Sudah berapa tahun sejak jenius sesat seperti itu muncul? Saya benar-benar tidak ingin benih yang begitu bagus jatuh begitu saja. Siapa tahu? Sepertinya ada kurang dari 20.000 yang tersisa setelah percobaan ketiga ini. Petik 2. Seberkas cahaya keemasan memenuhi kekosongan di antara langit dan langit saat mereka berbicara. Itu menerangi langit, menusuk mata semua orang sehingga tidak ada yang bisa membukanya. Semua orang menutup mata mereka tanpa sadar dan tidak berani melihat langsung, seolah-olah cahaya keemasan mengakhiri dunia. Bam tabrakan, bunyi gedebuk, di urutan langit dan bumi runtuh, terdengar seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di langit, atau guntur dan kilat mulai mengamuk liar di langit. Petir menyambar dan guntur pecah, saat ledakan terus-menerus menghancurkan udara. Cahaya keemasan yang menyertai kebisingan itu menjadi semakin terang, menerangi segalanya. Rasanya seperti cahaya keemasan adalah satu-satunya warna yang tersisa di dunia, dan tidak ada yang berani membuka mata mereka. Pada saat itu, bahkan para leluhur merasa bahwa Armageddon telah tiba. Tubuh mereka tampak seperti rakit kesepian yang mengapung di lautan yang mengamuk, dihempas ke sana kemari saat kekayaan mereka direbut dari kendali mereka. Tampaknya ada kekuatan tak kasat mata, melingkari mereka, membuat langkah kaki mereka terpincang-pincang dan membelenggu tubuh mereka. Gaya magnetis. Para leluhur secara pribadi tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui perasaan ini? Kekuatan magnet yang sangat besar memberi mereka kesan bahwa tubuh mereka, kehidupan mereka tidak berada di bawah kendali mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Wajah Sun Caser menjadi gelap dan hendak membuka matanya untuk melihat ketika cahaya keemasan yang menakutkan tampak menembus ke arah matanya seperti pedang tajam. Rasa bahaya menyapu dia saat dia segera menutup matanya, tidak berani menghadapi cahaya ini. Nenek moyang lainnya, terkejut, juga dalam keadaan yang sama. Namun, dalam situasi ini, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun dan hanya bisa mengaktifkan semua pertahanan mereka, melindungi sekte mereka dan menyelidiki dengan kesadaran mereka, mencoba merasakan apa yang sedang terjadi. Namun,
Cahaya keemasan sepertinya telah menelan segalanya. Tidak peduli seberapa jauh atau dalam kesadaran mereka menyelidiki, yang bisa mereka rasakan hanyalah kabut cahaya keemasan yang kabur, dunia kekacauan yang belum terbentuk tanpa petunjuk atau petunjuk sama sekali. Untunglah cahaya keemasan ini tidak bertahan lama. Setelah 15 menit, itu mulai perlahan memudar dan menghilang. Perasaan menindas yang luar biasa juga memudar dari sekitar nenek moyang. Semuanya seperti biasa ketika mereka membuka mata lagi. Semua penyelenggara juga merangkak keluar dari berbagai sudut dengan ekspresi kaget dan takjub. Dilihat dari ekspresi semua orang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, seorang penyelenggara melihat ke depan saat seluruh wajahnya berputar, otot-otot di wajahnya berkedut dengan cepat. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke depan seolah-olah dia melihat hantu. Lihat, lihat. Semuanya, cepat dan lihat. Lihat, lihat apa? Hantu. Organizer pemarah di sampingnya mengikuti jari rekannya dengan tatapannya. Apa? Di mana gunung tak berujung? Gunung emas magnetik menghilang. Penyelenggara yang mencemooh yang lain karena telah melihat hantu sekarang juga tampak seperti dia melihat hantu saat dia mulai menangis. Semua orang melihat ke depan setelah mendengar kata-kata ini, dengan ekspresi mereka menjadi bersatu saat mereka melakukannya. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Gunung emas magnetis, gunung yang menjulang tinggi dan tak terbatas itu benar-benar menghilang. Semuanya tampak datar, seolah-olah tidak pernah ada gunung. Seolah-olah dewa telah memindahkan gunung tak berujung yang menakjubkan dan menginspirasi itu. Apa yang terjadi? Apakah cahaya keemasan itu adalah pembongkaran gunung? Itu gila. Kekuatan macam apa yang akan membuat gunung emas magnetis itu hancur berkeping-keping? Bisakah itu benar-benar dewa yang turun dan memindahkan gunung? Para penyelenggara berdiskusi dengan hangat, penuh dengan keterkejutan, kebingungan, dan kebingungan. Mereka belum pernah mendengar yang seperti ini, apalagi melihat yang seperti itu. Sebuah gunung yang menjulang tinggi telah menghilang, begitu saja. Seberapa hebat seni seseorang untuk memindahkan gunung seperti itu? Bahkan nenek moyang mungkin belum pernah mendengar hal seperti ini, apalagi yang lain hadir. Yang lebih kuat menjadi lebih terlatih dalam bela diri Dao, itu benar. Namun, untuk menghancurkan sebuah gunung kecil dalam satu pukulan, bahkan nenek moyang mungkin tidak bisa melakukan ini. Tetapi untuk memindahkan gunung yang menjulang tinggi, bahkan nenek moyang tidak dapat melakukannya jika kekuatan mereka meningkat 10 kali lipat. Memindahkan gunung dan menggeser lautan, mengejar bintang dan mencuri bulan, seni itu hanya ada dalam legenda. Bahkan praktisi alam asal tidak dapat melakukannya. Tapi, di mana gunung emas magnetis itu? Jika tidak ada yang memindahkannya, lalu kemana perginya? Bab 300, Interogasi dan Indikasi Persahabatan. Semua orang menatap kosong ke lapangan kosong di depan mereka, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan. Gunung emas magnetis telah menghilang tepat di depan mata mereka. Adegan ini telah menghancurkan semua pengetahuan yang telah mereka bangun dengan susah payah selama setengah hidup mereka. Keempat nenek moyang juga datang untuk mencari jawaban. Keempat sosok itu berdiri di depan, melihat ke tanah kosong yang tersisa di belakang gunung emas magnetik yang menghilang. Sok ditulis besar di mata mereka. Mereka saling memandang, jejak kewaspadaan mulai muncul di mata masing-masing. Bahkan nenek moyang tidak akan nyaman jika perubahan telah terjadi di wilayah warisan zaman kuno. Munculnya adegan aneh ini mendustakan keyakinan diri mereka sebelumnya. Jiang Chen sekarang duduk bersila dengan murid-murid lain yang telah lewat. Dia telah tiba di tengah-tengah kerumunan ini ketika cahaya keemasan meledak, tidak menarik perhatian siapapun atau muncul tidak pada tempatnya. Adapun gunung magnet emas, dia secara alami akan menyingkirkannya sekarang. Dan tentu saja, dia tidak akan memberikan petunjuk sedikit pun tentang keterlibatannya dalam masalah yang menghancurkan bumi seperti itu. Meskipun potensinya cukup kuat, banyak masalah akan datang mengetuk pintunya jika rahasia bahwa dia telah menyempurnakan gunung magnet emas bocor. Dia tidak akan pernah menempatkan dirinya di tengah-tengah masalah sebelum dia benar-benar memahami semua aspek dari suatu situasi. Para leluhur datang dengan tangan kosong setelah melihat pemandangan itu selama beberapa waktu. Penyelenggara yang bertanggung jawab atas persidangan ketiga semuanya hadir di depan leluhur, menjalani interogasi. Bagaimanapun, mereka bertanggung jawab atas persidangan. Keempat nenek moyang tidak melihat hal-hal secara langsung dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, mereka masih belum sampai pada kesimpulan setelah menanyai semua orang. Berbicara secara logis,
Ini adalah hari ketujuh dari uji coba potensi. Jika itu menghilang, gunung itu akan menghilang hanya setelah hari ke-10. Sudah hilang, begitu saja. Sudahkah Anda menginterogasi para murid biasa? Tanya Sun Chaser. Penyelenggara tidak bisa berkata-kata, menanyai, bagaimana kita menginterogasi mereka? Bukannya murid biasa bisa membawa pergi gunung magnet emas. Berhenti bercanda monster tua Sun Chaser. Pasti ada alasan mengapa gunung itu menghilang, dan itu tidak ada hubungannya dengan murid biasa. Bahkan kami berempat bergabung dan kekuatan kami meningkat 10 kali lipat, kemungkinan besar kami tidak akan bisa memindahkan gunung ini. Nini Leon tertawa aneh. Sun Chaser mendengus saat tatapan gelapnya menyapu semua murid yang telah menyelesaikan percobaan dengan sedikit kedinginan. Ada kurang dari 20.000 yang tersisa setelah sidang ketiga. Namun, mereka semua merasakan tekanan sebesar gunung yang menimpa mereka di bawah tatapan tajam dari Sun Chaser leluhur. Napas mereka tercekat saat meridian mereka melebar, dan darah mereka mulai berbusa. Seolah-olah mereka semua akan terbakar secara spontan jika Sun Chaser memberikan sedikit tekanan lebih. Mereka yang telah melewati lantai 7, tunjukkan dirimu di depanku. Sun Chaser meraung dengan keras. Beberapa keributan terjadi di tengah kerumunan karena para peserta yang telah melampaui lantai 7 semua berjalan dengan hati-hati ke barisan depan. Mereka semua membawa token peserta mereka untuk mendaftarkan hasil mereka ketika mereka meninggalkan gunung. Keluarkan token peserta Anda, Sun Chaser berkata dengan lemah. Jiang Chen secara pribadi khawatir karena dia tahu bahwa akan sulit untuk melewati ini sekarang. Semua praktisi ini telah lama terpental oleh gunung, dan token mereka terdaftar dengan hasil mereka segera setelah itu. Token Jiang Chen belum didaftarkan, dan itu berarti dia masih berada di gunung ketika gunung itu menghilang. Memang, saat token diperiksa, token Jiang Chen yang tidak terdaftar dengan cepat ditemukan. Itu dia, penyelenggara secara alami mengenali token ini. Orang aneh dengan hati batu itulah yang mereka diskusikan. Jenius ini tidak jatuh di gunung emas magnetik, oke. Tapi, gunung itu hilang dan menghilang, bagaimana dia bisa baik-baik saja jika dia berada di gunung itu? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan hilangnya gunung? Cek-cek, dia terlibat sekarang karena nenek moyang Sun Chaser mengawasinya. Penyelenggara berdiskusi dengan hangat di antara mereka sendiri. Beberapa memandang Jiang Chen dengan simpati, yang lain dengan ekspresi senang atas kesengsaraan orang lain. Sun Chaser berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya jauh. Meskipun tatapannya tidak separah sebelumnya, sepertinya mengunci ke Jiang Chen, seolah-olah tidak ada sehelai rambut pun di tubuh Jiang Chen yang bisa lepas dari tatapannya. Jelaskan dirimu, mengapa token Anda tidak terdaftar? Nada suaranya samar, tetapi diliputi aura yang sangat besar. Tampaknya ada, dan juga tidak, adalah pisau penghakiman tergantung di atas kepala Jiang Chen. Jika seorang praktisi alam asal memanfaatkan bahkan 30% dari auranya, itu masih cukup untuk mengirim alam roh tingkat ketiga ke dalam kejang. Sun Chaser telah memanfaatkan tepat 30% dari auranya. Kelopak mata Jiang Chen berkedut samar dan hatinya diam seperti air dalam menghadapi penindasan Sun Chaser. Dia tidak melawan, hanya sedikit bergoyang dan berpura-pura berada di batas daya tahannya. Apa yang akan saya jelaskan oleh leluhur? Saya belum menyelesaikan tes saya dan dengan demikian token saya tidak terdaftar. Bukankah itu biasa? Jiang Chen bertanya dengan bingung. Hah, anak muda, jangan melakukan trik apapun di depanku. Gunung itu tidak akan lenyap tanpa alasan. Anda masih berada di dalamnya ketika ia menghilang. Berbicara, apa yang kamu lihat di dalam? Atau lebih tepatnya, apa yang kamu lakukan di dalam? Nada bicara Sun Chaser menjadi sedikit lebih keras. Dia menambahkan aura 10% lagi. Ketika 40% aura Sun Chaser turun ke Jiang Chen, tubuh Jiang Chen tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Kekuatan tak berbentuk menekan pembuluh darah dan tulang tubuhnya, seolah ingin menggulungnya menjadi bola. Keringat mengalir di dahinya, tetapi Jiang Chen menolak untuk mundur setengah langkah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras kepala, Leluhur Sun Chaser, saya hanya berusaha untuk mendaki ke tingkat yang lebih tinggi di gunung tak berujung. Saya masih berada di dalam gunung sebelum persidangan selesai, apa yang tidak diinginkan tentang itu? Jika berpartisipasi dalam persidangan adalah kejahatan, maka saya bertanya kepada leluhur Sun Chaser, apa yang dilakukan Sekte Matahari Ungu dalam seleksi besar? Apakah hanya untuk memuliakan diri sendiri di depan praktisi biasa? Jiang Chen tidak pernah ramah terhadap Sekte Matahari Ungu.
Sekarang dia diinterogasi secara terbuka oleh monster tua ini dan mengalami tekanan terus-menerus dari aura alam asal, dia secara alami marah. Kebanggaan pada tulangnya membuatnya dengan lantang mencela nenek moyang. Cek-cek, bibir atas Kakuya. Sun Caser mendengus dingin dan meningkatkan auranya sebanyak 10% lagi. Bahkan seorang praktisi alam roh bumi akan merasa sulit untuk bertahan lama di bawah 50% aura alam asal. Wajah Jiang Chen merah padam tetapi bahkan lebih keras kepala, ekspresi sedihnya meledak tiba-tiba. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mulai tertawa liar, jadi ini adalah sekte matahari ungu dan leluhur alam asal. Anda dari alam asal menekan saya, junior Anda. Betapa kuat dan agungnya Anda. Itu benar, Anda adalah leluhur alam asal dan dapat dengan mudah menginjak-injak saya, tetapi jangan berpikir untuk menjadikan saya kambing hitam dan memaksa saya untuk menyerah. Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, saya ingin melihat apa yang Anda keluarkan untuk menyumbat mulut semua praktisi di bawah langit. Otot-otot wajah Jiang Chen mulai berkedut menghadapi tekanan Sun Caser yang terus-menerus. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya membebani dirinya. Cukup, Ninilion meraung dan melangkah maju, mengirimkan auranya menabrak Sun Caser. Memukul, kekuatan kedua nenek moyang itu meluncur satu sama lain, menimbulkan arus udara yang tak terhitung jumlahnya dan memaksa penyelenggara di semua sisi untuk terus mundur. Pou Sanlif juga melangkah maju dan terkekeh. Daoi Sun Caser, hilangnya gunung bukanlah sesuatu yang bisa kamu atau aku tentukan. Mengapa melampiaskan limpa Anda pada seorang pria muda? Ichemis juga angkat bicara, lupakan saja, Anda dan saya tahu bahwa tidak mungkin seorang pemuda bisa menjauh dari gunung emas magnetis. Belum lagi jika pemuda ini terlibat dalam masalah ini, itu juga merupakan kejadian kebetulan. Segala macam keberuntungan ada di dunia Dao bela diri, mengapa Sun Caser Taois harus terpaku pada ini? Ninilion terkekeh, dengarkan monster tua Sun Caser itu. Alasan yang adil mendapat dukungan yang melimpah, sementara alasan yang tidak adil hanya mendapat sedikit dukungan. Itu tidak akan berhasil jika Anda ingin menutupi langit dengan satu tangan. 4 sekte kami tidak boleh kehilangan muka karena terlibat dalam menindas seorang praktisi muda. Wajah Sun Caser menjadi gelap saat dia mengamati ketiga leluhur dan menatap Jiang Chen lagi. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi seringai ketika dia berkata dengan dingin, kalian bertiga, berhenti berpura-pura menjadi pihak yang baik. Anda baru saja mengarahkan pandangan Anda pada jenius muda ini. Jangan kira aku tidak tahu skemamu. Tatapan Sun Caser melesat ke arah Jiang Chen lagi setelah berbicara dan dia tersenyum tipis. Anak muda, saya hanya ingin menguji Anda lebih awal dan menentukan kedalaman potensi dan bakat Anda. Tidak buruk, tidak buruk. Anda adalah jenius hati Dao sekali dalam seabad. Bagi seorang pria muda yang memiliki kebanggaan dan hati bela diri yang teguh, potensi Anda tidak terbatas. Saya menghargai bakat seperti itu dan dengan demikian tidak bisa tidak menguji Anda. Saya yakin Anda akan memahami usaha saya dengan kecerdasan dan kecerdasan Anda. Sun Caser tentu saja adalah seorang praktisi alam asal baik-baik saja. Kecepatan di mana dia memutar hitam dan putih di sekitarnya sungguh luar biasa. Jika Jiang Chen benar-benar jenius biasa, maka di masa mudanya, dia pasti akan diyakinkan dan sangat dipuaskan oleh pertunjukan Sun Caser. Dia hanya menguji Anda karena Anda telah memasuki visinya. Itu adalah penindasan. Itu adalah menghargai bakat, pertunjukan cinta. Apa artinya itu? Itu berarti dia memandang Anda dengan baik dan ingin merekrut Anda. Namun, Jiang Chen tetaplah Jiang Chen, bukan hanya praktisi biasa. Kehidupannya yang sebelumnya selama 1 juta tahun telah memungkinkannya untuk memahami detail terkecil. Jadi tanpa cacat seperti tindakan dan kata-kata nenek moyang Sun Caser, itu tampak penipuan yang benar-benar palsu di mata Jiang Chen. Jiang Chen bukan tipe orang yang mudah disesatkan oleh hidung seperti ini. Semakin Sun Caser demikian, semakin Jiang Chen waspada. Sun Caser monster tua ini kuat dan rapuh di 1 detik, lalu lembut dan hangat di detik berikutnya. Kepribadiannya berubah dalam sekejap, dan merupakan tanda orang yang licik dan licin. Saya harus mengawasinya di masa depan, apapun yang terjadi. Petik 2. Jiang Chen telah sampai pada beberapa kesimpulan di dalam hatinya, tetapi masih mempertahankan ekspresi sangat dikuasai oleh perhatian ini. Anak ini bodoh dan tidak mengerti usaha nenek moyang sebelumnya, dan hampir salah paham dengan nenek moyang. Sun Caser mengangguk dengan senyum tipis. Itu benar, kamu menjanjikan dan layak untuk diajari.
Saya pernah mendengar bahwa Anda hanya memilih untuk diuji bela diri Dao di percobaan kedua. Hati Dao bela diri yang begitu teguh benar-benar mengesankan dan terhormat. Petik 2. Ada aturan lama bahwa keempat sekte harus bersaing secara adil dan tidak dapat merekrut selama seleksi. Ninilion tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Sun Caser. Monster tua Sun Caser, pertunjukan yang bagus. Sangat mudah untuk menipu kaum muda, tetapi tidak dengan rekan-rekan Anda. Belum lagi bahwa perekrutan pribadi dilarang selama seleksi besar, tidakkah Anda pikir Anda melangkahi diri sendiri? Petik 2. Sun Caser tersenyum tipis, aku hanya memujinya sedikit, rekrutmen apa ini? Pah, Anda hal tua yang tak tahu malu. Anda memuji hati Dao bela diri yang teguh dan mengatakan bahwa dia menunjukkan janji dan layak untuk diajarkan. Apakah Anda pikir kami bertiga idiot yang tidak punya otak dan tidak bisa melihat petunjuk telanjang seperti itu? Ninilion menggertak sebagai protes. Daois Sun Caser, kita semua orang pintar, mengapa bertindak seperti ini? Pou Sanlif tersenyum tipis. Baiklah, sidang ketiga selesai. Mari terus bergerak dan langsung menuju ke percobaan keempat. Kami orang tua seharusnya tidak terlalu campur tangan. Ichemis mencoba untuk mengabaikan situasi. Jiang Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil tempatnya di antara kelompok itu lagi, tetapi waspada terhadap Sun Caser. Dia sangat sadar bahwa Sun Caser sedang mengawasinya.